Di tengah berbagai krisis yang melanda negeri ini, DPR dan pemerintah justru diam-diam membahas revisi UU TNI. Bukan di gedung rakyat, tapi di hotel mewah, dengan penjagaan ketat pasukan elit TNI. RUU ini berpotensi mengembalikan kekuasaan militer dalam kehidupan sipil, menghidupkan kembali bayang-bayang kelam Dwi Fungsi ABRI. Apakah kita akan kembali ke masa ketika rakyat tak punya suara? DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU TNI, tapi ada yang janggal. Tidak ada urgensi yang jelas, pembahasan dilakukan tertutup, dan penjagaan dilakukan oleh pasukan elit yang seharusnya menangani terorisme. Salah satu poin paling kontroversial adalah militer kembali bisa masuk ke pemerintahan tanpa harus pensiun. Ini membuka pintu bagi Dwi Fungsi TNI yang dulu telah dihapus oleh Presiden Gus Dur. Di masa Orde Baru, militer ada di mana-mana. Mereka jadi lurah, gubernur, menteri, hingga mengatur kehidupan masyarakat. Rakyat kehilangan hak menentukan nasibnya sendiri, karena semua harus restu dari militer. Reformasi 1998 menghapuskan itu. Militer dikembalikan ke tugasnya sebagai penjaga pertahanan, sementara pemerintahan dijalankan oleh sipil yang dipilih rakyat. Jika revisi ini disahkan, batas antara sipil dan militer akan kabur. Militer akan punya kewenangan lebih besar dalam politik, tanpa mekanisme kontrol yang kuat. Ini berbahaya bagi demokrasi. Jaringan Gus Durian dengan tegas menolak revisi UU TNI karena 1. Menolak pengembalian Dwi Fungsi TNI. Militer harus tetap profesional dan fokus pada pertahanan, bukan politik. 2. Mengecam pembahasan yang tidak transparan, yang dilakukan di fasilitas mewah sementara rakyat berjuang menghadapi kesulitan ekonomi. 3. Mendesak DPR dan pemerintah untuk memikirkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan segelintir elit yang ingin melemahkan demokrasi. 4. Mengajak masyarakat untuk mengawal reformasi dan menolak segala bentuk pelemahan supremasi sipil. Menginstruksikan seluruh penggerak Gus Durian untuk melakukan konsolidasi nasional dan membangun perlawanan sipil yang strategis. Demokrasi tidak bisa dipertahankan dengan diam. Jika kita membiarkan militer kembali ke ranah sipil, sejarah kelam bisa terulang. Ini bukan hanya soal politik, ini soal masa depan kita. Reformasi bukan untuk dikhianati. Supremasi sipil harus tetap dijaga. Sebarkan pesan ini. Suaramu menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Jangan diam, bantu sebarkan dan kawal demokrasi.